Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. An Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعيشنا في زمرتهم العافية وسلامتهم والفضل صاحب الكتاب إمام أحمد بن عطاء الله ثم إلى سيف الشرافي صالح بن عمر بهرت ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن موسى العطاء ثم إلى سيف نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai hikmah yang ke 84. Lama alimal haqqu minka wujudul malali lawana laka ta'ah wa alima ma fika min wujudi syarrihi fahajaraha alaika fi ba'dil awqati liyakunu hammuka iqamatas salati la wujuda salati fama kulla musalli muqimun.
ketika engkau diketahui oleh Allah sebagai orang yang mudah jemu, mudah bosan, maka Allah membuatkanmu bermacam-macam ketaatan. Begitu pula Allah mengetahui bahwa engkau punya sifat rakus, maka Allah membatasi ketaatanmu hanya pada waktu-waktu tertentu supaya semangatmu tertuju pada sempurnanya sholat, sebab bukan semua orang yang sholat itu sempurna sholatnya. Ini makna terjemahnya. Dari hikmah ini bisa kita pahami yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dua kenikmatan besar pada diri hamba-hambanya. Kenikmatan yang pertama, rupanya Allah menjadikan kepada hamba-hambanya bermacam-macam bentuk ibadah. Tidak seperti malaikat. Kalau malaikat ibadahnya satu. Malaikat Israfil ibadahnya apa? Niup trompet, udah. Nggak pernah main gitar, main drum, nggak pernah, trompet aja udah. Nggak pernah ganti-ganti yang lain. Malaikat Mungkar Nakir ibadahnya satu, hanya nanya. Malaikat Mikail hanya satu, ngurusin rezeki. Jadi malaikat yang diperintahkan sujud oleh Allah, sujud selamanya. Yang diperintah ruku, ya ruku selamanya. Dia nggak pernah ganti pada ibadah yang lain. Nah, adapun manusia oleh Allah diberikan kenikmatan yang agung, apa? Ibadah yang bermacam-macam bentuknya. Ada berupa sholat, ada berupa zikir, ada berupa tilawatil Quran, ada berupa sholawat kepada Nabi, ada puasa, ada umroh, ada haji, ada tahlilan, ada nujuhari, ada mitoni, ada selapanan, ada manakipan, komplit nih. Bermacam-macam ibadah. Apa hikmahnya? Supaya kamu selalu merasa manis dalam ibadah dan tidak bosan dalam mengerjakan ibadah dengan cara berpindah-pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Nah, kalau ente kok dijadikan ibadahnya kayak malaikat gimana? Bosen, jenuh. Andai bentuk ibadah hanya satu macam, maka kita akan jenuh. Kita akan bosen. Oh, kok sholat doang. Kayaknya
nggak ada yang lain apa gitu. Oh ente tiap hari kata orang mah makan kambing bib itu bisa darah tinggi bib, kata siapa? Ini makan tempe juga bisa darah tinggi, coba ente seminggu tempe terus, hah? Darah tinggi langsung, ini gak ada yang lain apa, tempe lagi langsung darah tinggi, dikira nggak usah makan kambing, tempe tiap hari darah tinggi ente. Kenapa? Jenuh. Maka Allah menjadikan ibadah yang bermacam-macam biar kamu nggak jenuh. Sholat, habis sholat baca Quran, baca Quran selesai zikiran selesai apa? Malam Jumat masuk kamar, ibadah juga loh, kira nggak ibadah? Itu paling manis ibadahnya begitu. Masuk kamar lagi. Kalau ibadah kamu masuk kamar terus bosan nggak? Ya bosan juga, itu lagi. Maka Allah tahu kalau kita sifatnya bosenan, gampang jenuh. Maka Allah kasih kita berbagai macam pilihan untuk bisa mengerjakan yang satu dengan yang lain yang satu. Maka kalau kita tidak diberikan oleh Allah pilihan untuk berpindah-pindah dari ibadah yang satu kepada ibadah yang lain, maka kita akan mudah meninggalkan amal. Sholat terus, gampang lah, ntar aja lah, lagi sholat lagi. Ente akan ninggalin ibadah karena tidak adanya pilihan yang lain. Karena nafsu itu tidak betah bila tetap pada satu keadaan. Tempe terus bosen, sate terus bosen. Oke, kadang manusia itu aneh gitu loh. Dikasih pingin rumah yang gede mewah, tinggal di rumah terus bosen. Pengen mobil mewah, naik mobil terus bosen. Jadi kadang orang yang rumahnya mewah gede-gede itu ditinggalin doang. Kenapa? Bosen. Ntar cari ke Bogor villa yang rumahnya dari apa? Gubuk, dari bambu, asik. 2 hari bosen. Manusia begitu gitu loh. Lah Allah mengetahui sifat bosennya kita, maka Allah ganti-ganti pekerjaan kita. Karena nafsu itu sifatnya tidak betah pada satu keadaan. Bukankah kita telah tahu bahwa manusia itu apabila dia diberikan oleh Allah satu jenis makanan saja dia akan bosan. Seperti contohnya apa? Bani Israel. Bani Israel itu ketika zaman Nabi Musa oleh Allah diberi makanannya dari surga. Itu juga bosan. Ya Allah, Musa, ini nggak ada menu yang lain, Musa, kok ini aja? Ini dari surga masih bosan. Ya wes pol. Apalagi makanan dunia. Ini makanan surga aja bosan. Maka kenikmatan yang seperti ini tidak akan kita sadari. Maka ketika kita nggak menyadarinya, kita nggak akan pernah bersyukur. Maka sadari bahwa kita itu bosenan, maka Allah Maha mengetahui dan Allah menjadikan kenikmatan kita untuk bisa berganti-ganti amal. Ente pakai baju itu aja bosen, merah lagi, besok ganti kuning lagi bosen, ganti hitam,
lama-lama zebra, atas bawah merah, tengah kuning, jadi ini nggak bosan-bosan. Itu wajib kita syukuri kenikmatan itu. Kalau ini nggak pernah berpikir nazar, ini nggak akan bersyukur. Ya Allah, ini ada apa ya? Kok Allah ganti saya sholat, kasih ibadah yang lain, kasih ibadah sholat aja ganti-ganti, berdiri, rukuk, berdiri, sujud, duduk, rukuk, Allah ganti-ganti nih, hingga kamu nggak jenuh gitu loh. Itu apa, kemahakuasaannya Allah. Zikir ganti-ganti, subhanallah jenuh, ganti alhamdulillah, alhamdulillah jenuh, ganti Allahu akbar, Allahu akbar jenuh, ganti la haula, terus sholawat jenuh, ganti sholawat yang lain, terus Allah ganti-ganti ibadah kita dengan macam-macam bentuknya. Kemudian ketaatan itu dijadikan Allah dalam berbagai macam bentuk. Itu karena ada 3 macam alasan. Yang pertama, orang yang beribadah itu Allah jadikan berbagai macam bentuk agar seseorang itu hatinya menjadi tentram. Yang kedua, agar kita bisa disebut menjadi ahli dalam berbagai macam ibadah. Yang pertama, biar kamu tentrem, artinya apa? Nggak jenuh, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Yang kedua, kamu jadi berbagai macam ahli. Ada orang ahli puasa, ahli tahajud, ahli duha, ahli tilawah Quran. Kalau Allah nggak berikan ganti-ganti begini, ini hanya punya satu keahlian, nggak punya pahala keahlian dari ibadah yang lainnya. Yang ketiga, agar bisa menjadi hujjah bagi Allah dalam menuntut ibadah kita. Apabila seorang hamba ditanya, kenapa engkau tidak ibadah di dunia? Maka dia sudah tidak bisa menjawab dengan alasan bosan, karena Allah telah menjadikan beraneka ragam macam ibadah. Ente nggak bisa mengelak gitu loh. Ente kenapa dulu kok nggak sholat? Bosan ya Allah. Oh nggak bisa. Kenapa? Allah jadikan ibadah yang lain, ada puasa. Allah jadikan yang lain ada zikir. Allah jadikan yang lain ada sholawatan. Hingga itu nggak bisa ngomong bosan, nggak bisa. Artinya Allah itu sudah mencegah kamu untuk beralasan ketika tidak mau beribadah. Ini kemahaluasan ilmunya Allah kepada kita. Jadi ibadah dijadikan oleh Allah dengan berbagai macam, itu ada 3 alasan. Pertama apa? Agar hati kita tentram. Yang kedua, agar kita menjadi ahli dalam berbagai macam ibadah. Yang ketiga, agar kamu nggak bisa menolak, agar kamu nggak bisa ngasih alasan untuk tidak beribadah ketika ditanya nanti di akhirat. Ente kok ada, makanya kan ada orang yang kamu lihat ahli puasa, kerjanya puasa terus, Senin Kemis, kadang puasa Daud, kadang puasa Mutih, kadang puasa, dia nggak senang ibadah yang lain. Ada yang senangnya
tilawah Quran, pagi tilawah, sore tilawah, malam tilawah. Ada yang senangnya sholawatan terus. Maka orang itu punya kecenderungan beda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Mana yang kamu paling resep dari sekian macam ibadah. Pilihlah salah satu yang kamu senangi. Ketika kamu jenuh, pindah yang lain, nanti balik lagi. Pindah yang lain, balik lagi. Ini bentuk berbagai macam yang ibadah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu harus selalu disertai dengan semangat. Ibadah itu harus disertai dengan rasa gembira di hati kita, walaupun jumlah ibadahnya sedikit. Jadi jangan ibadah tapi ngemple, ya Allah, ibadah lagi, jangan. Harus di hatinya punya semangat, saya mau ibadah, punya gembira, ya Allah, mau jumpa sama Allah, mau zikir sama Allah, mau taat sama Allah. Harus ada di hatinya rasa itu, gitu loh. Jangan sampai ketika ibadah kamu nggak punya rasa gembira, nggak punya rasa semangat, jangan. Walaupun jumlah ibadahnya cuman sedikit, kok bisanya cuma 2 rakaat, bagus, 2 rakaat nggak apa-apa, jangan. Masih banyak orang yang nggak pada sholat, untung ente bisa sholat 2 rakaat. Maka yang sedikit itu lebih baik daripada banyak orang yang ibadah tapi disertai dengan kemalasan. Duha, yang lain duhanya 8 rakaat, yang lain 10 rakaat, kamu 2, tapi 2 itu semangat, seneng, mendingan 2 daripada ngerjain yang 10 tapi lama banget, ya Allah, duha lagi. Gak usah yang banyak-banyak, gak usah. 2 tapi semangat, kamu seneng ngerjainnya, lebih baik daripada yang banyak tapi ngerjainnya gak seneng. Ngerjainnya di hatinya ngedumel, ngerjainnya di hatinya resah. Kenapa? Udah jamnya sih masih sholat aja, ini lama banget. Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah kualitas ibadah, bukan kuantitas. Allah itu kalau menilai ibadah seseorang bukan kuantitas, berapa banyak kamu, bukan, tapi bagaimana kualitasnya. Hatinya hadir enggak, khusyuk enggak, ingat Allah apa enggak. Ente sholatnya banyak, yang diingat utang, yang diingat kantor, yang diingat ini proyek belum tanda tangan, masjid belum pengumuman, catatan belum selesai. Ngapain? Mendingan 2 rakaat tapi tentrem, selesai, kerjain yang lain. Itu lebih baik daripada banyak tapi nggak ada kualitasnya. Terus nikmat yang kedua, tadi nikmat yang pertama apa? Nikmat yang pertama apa? Allah menjadikan bermacam-macam bentuk ibadah. Nikmat yang pertama. Yang kedua, Allah melarang beribadah pada waktu tertentu. Ada ibadah yang Allah larang, seperti sholat zuhur, nggak boleh dikerjakan di waktu asar. Sholat subuh nggak boleh dikerjakan di waktu zuhur. Sholat isya nggak boleh dikerjakan di waktu subuh. Allah larang. Kalau kamu mau subuh ya waktunya subuh, zuhur ya waktunya
zuhur, asar ya waktunya asar. Dilarang mengerjakan satu sholat di waktu yang lain. Ramadan dilarang dikerjakan di luar Ramadan. Haji dilarang dikerjakan di lain bulan haji. Sampai sholat sunnah dilarang dikerjakan di waktu-waktu tertentu. Habis asar jangan sholat sunnah, habis subuh jangan sholat sunnah. Allah bikin larangan-larangan ini. Alasannya apa? Agar kita tidak beribadah disertai hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu itu akan membawa kita tidak berhenti-hentinya ibadah. Hawa nafsu itu dua. Kalau pas lagi semangat, nggak mau direm. Kalau lagi seneng sholat, maunya sholat terus. Kalau pas selawatan, mau selawatan terus. Kalau lagi senang puasa, maunya puasa terus. Tapi Allah melarang. Kalau mau puasa, maghrib berhenti. Tapi saya kuat, saya mau langsung, nggak boleh, berhenti. Tandanya apa? Puasa kamu nggak pakai hawa nafsu. Walaupun kamu masih pingin, tapi Allah melarang, stop. Itu hikmah yang luar biasa yang Allah jadikan. Dengan adanya larangan-larangan untuk tidak melakukan ibadah, agar kamu apa? Tidak kebablasan dalam ibadah. Karena ente ini kadang nggak ngerti ini ibadah saya ini dibarengi hawa nafsu atau bukan. Ngetesnya bagaimana? Mau berhenti nggak? Kalau udah saya masih mau ngaji terus. Waktu zuhur ngaji lagi, lewat zuhurnya, asar ngaji, nggak boleh. Ngaji ya ngaji, zuhur berhenti kan sholat, terus ngaji lagi, asar berhenti sholat. Karena apa? Ibadah kamu nggak pakai hawa nafsu, tapi ikut perintahnya Allah. Itu. Ini bentuk larangan-larangan yang Allah jadikan ini bentuk luar biasa keuntungannya untuk kita, gitu loh. Kalau nggak ada larangan ini, kamu akan kebablasan ibadah hanya mengandalkan hawa nafsu. Nafsu itu kerjanya dua. Pas lagi semangat, pas lagi males. Kalau pas lagi males, kamu tetap wajib ibadah. Walaupun sedikit, jangan sampai ditinggalkan. Lagi semangat, berhenti. Kenapa? Karena ada waktu untuk ngerjain yang lain. Ini Allah jadikan keistimewaan untuk kita. Bermacam-macamnya ibadah, dan Allah larang kita untuk ibadah pada waktu-waktu tertentu. Seperti orang yang makan dengan penuh hawa nafsu, maka sepertinya semua mau dimakan semua, tapi Allah jadikan kenyang. Nah, kalau Allah nggak bikin kenyang gimana? Tahu senapan bisa habis semua buat ente semua. Sebakul bisa ente habisin. Untung Allah kasih kenyang. Kalau makannya apa? Nasi. Tapi kalau makannya hutan belantara nggak kenyang. Makannya besi behel nggak kenyang malah itu. Makannya semen itu nggak kenyang. Biar 2 truk masih lapar aja. Makannya uang APBN itu nggak kenyang-kenyang itu. Biar miliaran masih. Akhirnya digerebek rumahnya. Dibagi-bagi duitnya. Gara-gara apa? Nggak kenyang.
Kurang ajar, yang lain belum kebahagiaan dia masih makan aja. Oleh karena itu termasuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah, yaitu menemukan waktu tertentu dalam mengerjakannya dan melarangnya pada waktu yang tertentu. Allah berfirman apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Apabila engkau ingin menghitung kenikmatan Tuhanmu, kenikmatan yang Allah yang diberikan kepadamu, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Hingga seorang sufi dia berkata bahwa hakikatnya bersyukur itu adalah mengakui tidak mampunya bersyukur pada semua kenikmatan yang Allah berikan. Hakikatnya syukur itu apa? Bukan dikasih nikmat, alhamdulillah, itu nikmat lughatan namanya. Bukan nikmat apa? Istilahan, bukan hakikatnya nikmat. Hakikatnya orang yang betul-betul bersyukur itu apa? Tidak bisa mensyukuri semua kenikmatannya Allah. Kenapa? Ente dapat nikmat, mau bersyukur. Syukur ini nikmat lagi. Untuk syukur itu butuh nikmat dari Allah. Lah, nikmat ini mensyukuri yang pertama. Lah, ketika yang kedua datang, harus kamu syukuri lagi, butuh nikmat yang lain lagi. Nikmat yang baru mau kamu syukuri, butuh nikmat lagi, hingga kamu nggak mampu bersyukur. Makanya kata apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, saya ini nggak bisa bersyukur. Pujian kepadamu itu nggak cukup. Kenapa? Karena untuk muji kepadamu butuh lagi nikmat, butuh lagi nikmat. Hingga nggak bisa habis-habisnya saya mendapat nikmat untuk hanya bersyukur kepadamu, muji kepadamu. Orang yang menyadari itu baru hakikatnya orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dia mengatakan, oh saya dapat nikmat, alhamdulillah, merasa saya udah bersyukur, itu bukan syukur asli, bukan. Orang syukur yang asli itu dia menyadari saya nggak bisa mensyukuri semua kenikmatannya Allah. Karena untuk bersyukur saya butuh nikmat yang baru. Nikmat yang baru mau saya syukuri, butuh nikmat yang baru lagi. Terus sampai saya nggak mampu mensyukurinya. Dalam hadis qudsi dikatakan, janganlah kalian merasa aman, hai para siddiqin, dengan banyaknya ibadah yang kalian lakukan. Karena bila Allah menghitung kenikmatannya, maka engkau bisa saja masuk neraka. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Andai kamu nuntut Allah pengen masuk surga karena kenikmatan, karena ibadah kamu, ya Allah, masukkan saya ke surga karena saya udah banyak ibadah kepadamu ya Allah. Maka kalau kamu nuntut Allah dengan surga karena ibadah kamu, dan kamu betul-betul diaudit sama Allah, nggak cuma alkohol doang diaudit, ini Allah bisa mengaudit, maka kamu akan masuk neraka justru. Kenapa? Begitu diaudit, berapa ibadah yang kamu lakukan? Oh, zuhur 4 rakaat, asar 4, berapa kali dihitung oleh malaikat? Oh, sekian juta kali ya Allah. Nikmat yang sudah kuberikan berapa kali? Maka belum putus kamu ibadah bisa mensyukuri semua kenikmatannya Allah. Maka nikmat yang sisa ini yang nggak bisa kamu syukuri, neraka. Mau ngomong apa ini?
Jadi jangan royal, mentang-mentang udah ibadah, udah tahajud, udah duha, menganggap saya akan masuk surga dengan ibadah. Surga itu nikmatnya selama-lamanya. Lah ibadah kamu nilainya nggak seberapa. Yang selama-lamanya itu mau kamu peroleh dari mana gitu loh. Kayak ginilah, kita nyonggoin yang gampang aja lah. Sholat itu paling lama berapa rakaat? 4 rakaat berapa menit kira-kira? Setengah jam ada? Ada setengah jam nggak? Sholat 4 rakaat ada? Nggak ada. Berapa? 10 menit? 7 menit? Cepet banget sholatnya. Ya taruh seberapa jam lah sama seberapa jam. Kalau sama macul 1 hari capek mana? Main hadroh sehari capek mana sama sholat 5 menit, 10 menit capek mana? Capek macul. Kalau macul sehari berapa gajinya? 100.000. Lo macul di mana 100.000? Lu gila aja macul 100.000. Berapa sekarang macul sehari? 200. Berapa? 200 sehari. Itu dari mulai jam 7 pagi sampai jam 5. 200. Lah ente 5 menit. Kira-kira mau dibayar berapa ente? 200.000. Ya kebanyakan lah. Capek enggak cuma tunggang salam kok maunya 200. Nah kebanyakan dong. Berapa kira-kira kalau 5 rakaat atau 4 rakaat 10 menit? Ceban lah, ceban 10.000 lah. Lah, sholat kamu di total selama bertahun-tahun dibayar sama Allah sholatnya berapa nilainya paling? Terus mau minta nikmat surga yang selama, ya dari mana? Maka nikmat yang selama-lama itu bukan bayaran dari ibadah kamu, itu anugerahnya Allah, itu fadlnya Allah, itu hadiah dari Allah, bukan bayaran, bukan. Kalau bayaran nggak seberapa. Kayak ada orang jaga malam di rumah ente. Saya minta orang buat jaga malam rumah saya mau pergi keluar kota, ada bos. Ya udah, Pak Udin jaga. Bos pergi 2 hari, dijaga sama Pak Udin aman, udah nggak ada maling, nggak ada apa. Bosnya pulang, rumah bersih rapi. Kira-kira bayarnya berapa? Jaga 2 hari 2 malam, gopek lah. Cukup nggak? Cukup nggak? Cukup. Ini sama bos dikasihnya motor, Pak Udin, motor bawa pulang. Itu motor gaji bukan? Bukan. Itu namanya apa? Hadiah. Gitu loh. Kalau gaji, mana ada orang mau kerja 2 malam digaji motor, mana ada? Standar orang kerja 2 malam berapa? Kok dibayarnya pakai motor? Maka motor ini jadi apa? Anugerah. Makanya apa? Janganlah engkau merasa banyaknya ibadah lalu engkau akan menghitung-hitungnya, akan perhitungan kepada Allah, dan kamu pengen masuk surganya Allah, maka bisa-bisa malah kamu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita males beribadah atau terburu-buru dalam beribadah,
seperti sholat, maka kita hanya akan terhitung orang yang melakukan sholat. Karena tidak semua sholat itu bisa disebut mendirikan sholat. Ini perintahnya apa? Aqimus sholat lidzikri, dirikanlah sholat. Kalau dirikan sholat itu berarti kamu mendirikan sholat, mengerjakan dari awal dengan tertata rapi sampai selesainya sholat. Itu mendirikan sholat, bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat namanya apa? Itu ngerjain sholat. Kalau kata pelawak itu mengerjakan sholat sama mengerjai sholat beda. Ngerjain sholat itu berarti mau sholat nggak jadi, mau sholat nggak, itu ngerjain sholat namanya, sholat dikerjain namanya. Jadi mendirikan sholat perintahnya aqimus sholat lidzikri, maknanya apa? Dikerjakan dari awal, dari mulai wudhunya ingat Allah, dari mulai pakai sarungnya ingat Allah, dari mulai takbirnya ingat Allah, sampai salamnya ingat Allah, zikirnya ingat. Itu namanya mendirikan sholat. Bukan yang penting selesai sholatnya, bukan. Itu bukan mendirikan namanya. Makanya firman-Nya Allah itu, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Yang sholat aja celaka. Kata orang apa? Oh, itu ayatnya tuh orang yang sholat celaka, mendingan saya nggak sholat. Ini sholat aja celaka, apalagi kamu nggak sholat. Madhabnya kodok, ya tambah bahaya lagi. Wong yang sholat aja celaka, apalagi nggak sholat. Karena apa? Orang yang sholat dengan cara yang buru-buru, sholatnya males-malesan, sholatnya enggan-engganan, yang penting asal jadi sholat. Ini sholat yang diancam oleh Allah. Hati-hati. Ente sholat pakai cara begitu, hati-hati. Orang sholatnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sholat apa? Sambil ngantuk, sambil sholatnya udah betulin sarung, karung, ya Allah, itu bukan orang mendirikan sholat yang begitu. Dalam doa Nabi Ibrahim doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana fataqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa mendirikan sholat. Jadikanlah anak-anakku ya Allah orang yang bisa mendirikan sholat, bukan yang penting sholat. Karena yang disebut sholat, yang disebut mendirikan sholat adalah orang yang memelihara. Apa yang dipelihara? Syaratnya sholat, rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, adab-adabnya sholat, kekhusyuan sholat, itu dijaga. Itu namanya mendirikan sholat. Kalau asal sholat, dia nggak akan menjaga, nggak, yang penting selesai. Makanya ada orang kalau habis sholat, alhamdulillah udah selesai, lega, saya udah nggak punya utang. Nah, utang apa? Ya kan, kalau sudah sholat tuntas selesai. Oh enggak, itu bukan mendirikan sholat, itu kamu namanya ngerjain
sholat, yang penting sholat. Yang namanya mendirikan sholat, syarat-syaratnya dipikirin, sudah lengkap belum, rukun-rukunnya dilihat, sudah lengkap belum, sunnah-sunnahnya ada yang kurang apa enggak, adab-adabnya sholat bagaimana, terus khusyuk enggak ketika saya sholat, itu diperhatikan. Begitu pula semua ibadah yang diperintah oleh Allah untuk beribadah dengan kualitas yang baik, jangan asal jumlahnya banyak. Udah ini aja lah buat patokannya terawih lah. Ini kalau terawih seringnya 20 Pak, 8. 20 ngepot, 8 pelan-pelan. Ini nilainya apa? 20 ngepot. Ada yang orang terawih semenit selesai. Sebenarnya cara terawihnya bagaimana? Itu kira-kira mendirikan sholat apa yang penting? Ya Allah, perintahnya mendirikan sholat. Tapi saya bisa banyak khusyuk, Bib. Ya itu yang terbagus. Sudah banyak bisa khusyuk. Kalau nggak bisa banyak, sedikit yang penting khusyuk. Yang penting terjaga sunnahnya, terjaga adab-adabnya, terjaga tata keramanya, hadir hatinya di hadapan Allah. Ini yang penting dalam sholat ini. Maka orang yang bisa begitu namanya orang yang mendirikan sholat. Jadi hari ini kita bicara tentang dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama apa? Nikmat Allah jadikan ibadah kita bermacam-macam. Yang kedua, Allah larang kita ibadah di waktu-waktu tertentu. Agar apa? Yang pertama, agar kita nggak bosen. Yang kedua, agar kita jangan ibadah dengan hawa nafsu, kebablasan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk ibadah, dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa mendirikan sholat, diberikan oleh Allah orang yang hatinya khusyuk dalam ibadah, tentram dalam ibadah, ridho kepada Allah dengan waktu-waktu yang Allah berikan, bisa ibadah dengan tentram, dengan nikmat, hingga ibadah kita dihitung jadi ibadahnya orang-orang yang soleh di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna وأننا أسرابنا للظى أشرابنا وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع. آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي
عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.